Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang geoprocessing atau yang lebih bisa dikenal yaitu analisis spasial. Analisis spasial berguna bagi perencana untuk mengambil sebuah keputusan karena dengan analisis ini kita dapat menginterpretasikan keadaan ruang perencanaan kita sehingga kita dapat membuat sebuah kebijakan yang tepat terkait keadaan tersebut. Pada video ini kita mempelajari terkait analisis vektor. Untuk mempelajari geoprocessing, kita membutuhkan namanya R Toolbox. R Toolbox adalah sebuah sekumpulan tools yang digunakan sebagai salah satu cara melakukan geoprocessing. Untuk mengaksesnya, kita bisa mengklik icon R Toolbox pada toolbar atau kita pilih menu bar di sini, lalu pilih R Toolbox. Yang pertama, kita buka. Materi pertama adalah Data Management Tools. Data Management Tools berfungsi untuk mengelola, mengembangkan, dan memelihara data spasial. Tools yang akan kita pelajari ada beberapa, seperti dissolve, split, dan sebagainya. Pertama, kita akan belajar itu tentang dissolve. Seperti namanya, tools ini melarutkan atau melebur sebuah feature berdasarkan nilai yang sama pada field yang ditentukan. Untuk mengaksesnya, kita pilih R Toolbox, Data Management Tools, lalu pilih Generalization, lalu pilih Dissolve. Sebelum itu, kita akan memasukkan data administrasi kecamatan Cimahi, lalu pilih dissolve kembali, kita pilih input administrasi kecamatan, lalu kita pilih data field mana yang akan dilarutkan. Pada kasus ini, kita tidak akan mencentang field yang ada. Pilih output ya, kita ganti. Misalkan ADM Cimahi dis, lalu pilih OK. Untuk membandingkannya, kita coba dulu melihat data kecamatan Cimahi. Kita open attribute table-nya. Data yang kita punya terbagi menjadi 3 record berdasarkan kecamatan yang ada. Karena kita tadi tidak memilih field mana yang akan dilarutkan, maka akan menggabungkan keseluruhan data menjadi sebuah satu record. Alhasil, kita akan mendapatkan data administrasi kecamatan yang sudah dilarutkan semua atau dileburkan menjadi sebuah satu kesatuan. Asumsinya akan sama jika kita memiliki data kelurahan di kota Cimahi. Misalkan di kelurahan maksudnya di kecamatan Cimahi Selatan, kita memiliki 5 kelurahan, ya artinya ada 5 field untuk kecamatan Cimahi Selatan. Ketika kita akan memilih dissolve dan kita akan mencentang data kecamatan ya, field kecamatan seperti ini, maka kelima kelurahan yang ada akan menjadi satu menjadi Cimahi Selatan. Selanjutnya, yaitu
tools yang namanya split. Split ini berfungsi untuk memisahkan fitur input yang menciptakan sebuah subset dari beberapa kelas fitur outputnya. Untuk mengaksesnya, kita pilih Analysis Tools, lalu pilih Extract, lalu pilih Split. Kurang lebih, inilah penggambaran mengenai split, di mana awalnya kita punya satu sebuah data, kita akan bagi berdasarkan 4 zona, akhirnya data tersebut akan terbagi menjadi 4 zona yang ada. Sebagai contoh, kita akan memasukkan data guna lahan. Seperti ini. Lalu kita masih menggunakan ADM Kecamatan Cimahi. Lalu kita pilih split. Kita pilih guna lahan Cimahi sebagai input. Splitnya adalah administrasi Kecamatan Cimahi. Lalu pilih split fieldnya, karena kita akan membagi berdasarkan kecamatan. Kita pilih kecamatan. Lalu pilih target ya. Target di sini adalah sebuah folder. Sehingga jangan salah, malah kalian akan membuat ininya sebagai save file. Yang ini pilihnya adalah folder. Karena ini target workspace-nya. Pilih add, lalu pilih OK. Lalu kita refresh pada katalog, maka muncul data Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, Cimahi Utara. Kita buka yang Cimahi Selatan, maka ini sudah ada guna lahan di Kecamatan Cimahi Selatan. Hasilnya akan sama dengan yang seperti ini. Ekstrak ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah cakupan feature class menjadi lebih ringan dengan mengambil sebagian luasan dari feature class tersebut. Dari sini kita dapat melihat bagaimana guna lahan dibagi menjadi suatu hal yang lebih kecil. Menjadi guna lahan di Cimahi Selatan saja. Hal ini mirip dengan tools yang bernama Clip di sini, di mana salah satu tools ini bekerja dengan deskripsi toolset extract yang seperti sebelumnya, yang membuat feature class guna lahan hanya terdapat pada sebuah kecamatan tertentu saja. Misalnya, kita memiliki data Cimahi utaranya saja. Misalkan data administrasi kecamatan ini kita pilih dulu Cimahi Utara misalnya. Selanjutnya kita ekspor datanya. Misalkan ini Cimahi Utara ADM. Pilih menjadi save file. Kita masukkan terlebih dahulu seperti ini. Atau kita cukup menseleksi Cimahi Utaranya saja, tanpa perlu mengekspor data Cimahi Utaranya. Kalau kita pilih clip, selanjutnya inputnya adalah guna lahannya.
kita klik dengan Cimahi Utara. Lalu kita save dengan nama Gunalahan CU. Maka hasilnya sama seperti tadi, di mana kita hanya mengambil Gunalahan yang ada di Kecamatan Cimahi Utara saja. Selanjutnya adalah buffer. Buffer adalah sebuah tools yang termasuk dalam proximity, yang mana proximity ini adalah untuk melihat kedekatan sebuah secara spasial, yang artinya data-data yang kita miliki diproses dengan dasar letaknya antara satu dengan yang lainnya. Buffer salah satu tools yang membuat area di sekitar feature class acuan dengan jangkauan tertentu sesuai permintaan kita. Kita buka buffer. Di sini ada penjelasan di mana misalkan ada sebuah satu titik, kita buffer dengan jarak tertentu. Ketika kita pilih dissolve type-nya tidak ada, maka hasilnya akan seperti ini. Akan ada lihat daerah yang tumpang tindih. Tetapi kita pilih dissolve type-nya all, maka semua akan melebur menjadi sebuah kesatuan. Caranya, kita masukkan data pasar Cimahi. Selanjutnya, kita pilih buffer. Kita pilih pasar Cimahi sebagai input. Outputnya adalah buffer pasar .sap. Linearnya kita coba dengan jangkauan 3 km. Lalu untuk dissolve type-nya kita pilih all. Lalu pilih OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama juga jika kita menggunakan jalan Cimahi. Kita pilih buffer untuk jalan Cimahinya. Input jalan Cimahi. Jalan underscore buffer. Lalu pilih linear unitnya 100 meter. Tapi kali ini kita tidak akan mengganti dissolve type-nya. Kita akan memilih side type-nya adalah mengganti dari full menjadi left. Dengan end type-nya kita pilih flat. Pilih OK. Lalu kita gunakan buffer lagi, buffer jalan yang tadi. Kita pilih jalan Cimahi yang sama. Kita namanya jalan buffer 2 sama 100 meter. Tapi kita pilih full dan near round. Pilih OK. Di sini kita dapat melihat bagaimana jalan buffer 2 yang ini ketika kita di dissolve type-nya kita tidak memilih menjadi all, maka akan ada daerah yang tumpang tindih sesuai dengan setiap record yang ada. Misalkan untuk data yang ini merupakan hasil buffer dari record yang ada di sini. Selanjutnya, kita bandingkan dengan yang tadi, jalan buffer pertama. Yang mana jalan yang ada hanya ada di
left-nya saja. Nah, bagaimana kita mengetahui mana yang left dan mana yang right? Left dan right ini akan bergantung dengan cara mendigitasi data tersebut. Misalkan, ketika kita memilih left-nya adalah ketika kita bikin digitasi SF sebelumnya, misalnya kita akan membentukkan jalan yang ini, kita membentuknya dengan cara dari atas ke bawah, maka bagian kirinya adalah yang ada di sini. Berbeda halnya jika kita membuat data dari bawah ke atas seperti ini, maka left side-nya adalah yang ada di sebelah sini. Sehingga left dan right ini akan bergantung bagaimana data ini dibuat. Nah, round dan flat yang tadi adalah seperti ini. Ketika misalnya ujungnya itu flat, maka ketika ada di ujung sebuah garis, hasilnya adalah seperti ini. Berbeda halnya dengan round, artinya dari setiap ujung di sini akan membuat sebuah setengah lingkaran. Sekarang kita akan belajar bagaimana tools bernama Erase. Erase ini adalah tools yang memiliki fungsi menghapus feature class dengan feature class lain yang dijadikan sebagai erase feature-nya. Tools ini adalah kebalikan dari clip. Jika tadi kita memiliki data guna lahan Cimahi Utara saja, seperti ini, maka ketika kita memilih erase dengan erase feature-nya Cimahi Utara, hasilnya adalah guna lahan di luar kecamatan Cimahi Utara. Kita coba menggunakan analysis tools, lalu pilih overlay, kita pilih erase, inputnya adalah guna lahan Cimahi, erase feature-nya adalah Cimahi Utara administrasi, lalu pilih guna lahan erase dengan nama feature-nya, pilih OK, sehingga file terbentuk adalah guna lahan di luar kecamatan Cimahi Utara. Materi selanjutnya adalah intersect, di mana intersect adalah memotong sebuah feature class yang beririsan dan menyatukan dalam sebuah feature class yang baru. Cara mengaksesnya ada pada di overlay, lalu pilih intersect, atau kita ada di menu bar geoprocessing, kita pilih intersect yang ada di sini. Kita coba memilih intersect. Inputnya adalah jangkauan pasar yang tadi. Jangkauan pasar atau pasar yang buffer. Ini buffer pasar ini. Dan ada yang kecamatan Cimahi seperti ini. Sekarang kita pilih intersect. Pilih input yang pertama adalah jangkauan pasar, jangkauan ya, atau buffer pasar. Lalu yang keduanya adalah administrasi Cimahi. Selanjutnya kita beri nama pasar
buff ADM intersect. Pilih oke. Di sini akan terpilih sebuah dataset yang ada berwarna ungu, yang mana di dalamnya kita dapat melihat ada 3 data. Pertama ini adalah jangkauan dari Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan yang ini Cimahi Utara. Kita perhatikan kembali, buffernya seperti ini. Lalu ADM Cimahi-nya seperti ini. Lalu seperti ini misalnya. Yang terpilih adalah seperti ini. Maka atribut tabel yang ada di sini merupakan gabungan dari kedua data yang ada. Misalkan kita coba lagi data guna lahan. Seperti ini. Ada keterangannya apa, tapi kita tidak mengetahui bahwa guna lahan ini terdapat di kecamatan mana. Kita coba intersect data yang ada, pilih inputnya, pilih guna lahan Cimahi, lalu pilih administrasi Cimahi. Kita ganti namanya GL ADM. Pilih oke. Sehingga kita buka atribut tabelnya, akan ada data keterangan guna lahannya, ditambah irisan dari data kecamatan yang ada. Sehingga kita tahu setiap record guna lahan ini, pemukiman yang ada di sini, berada di kecamatan yang mana. Nah, sekarang coba yang tadi adalah pasar buffer dengan administrasi penggunaan intersect. Sekarang kita coba dengan union. Kita pilih jangkauan pasar atau pasar buffer. Lalu pilih administrasi kecamatan Cimahi. Lalu pilih pasar buff ADM union, lalu save, pilih oke. Maka yang data yang dihasilkan adalah sebuah record di mana gabungan dari data yang ada. Yang ini adalah irisannya, memiliki data seperti ini. Tapi untuk data yang di luar, yang tidak termasuk dalam kecamatan, tapi adalah gabungan dari data sebelumnya yang tidak memiliki salah satu record yang ada, akan membuat sebuah record baru. Misalkan ini adalah record yang hanya memiliki data jangkauan pasar, lalu yang ini adalah 2 data yang hanya memiliki atribut kecamatannya saja. Sekarang kita coba yang namanya merge. Sama seperti tadi, ambil jangkauan pasar dan administrasi kecamatan.
Lalu pilih namanya, pasar buff, ADM, merge. Pilih OK. Maka akan muncul sebuah data. Misalkan yang ini adalah data tersendiri. Ini data tersendiri. Ini data tersendiri. Dan ini data sendiri. Sehingga ini hanya menggabungkan data yang mana luasannya akan lebih dari seharusnya, yang secara kasat mata, karena akan ada data yang tumpang tindih seperti ini akan tumpang tindih dengan data yang ini. Itulah materi-materi terkait dissolve, split, clip, buffer, erase, intersect, union, dan merge. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana materi bagian yang ada di feature. Seperti feature to line, feature to point, feature to polygon, dan sebagainya.